Membuat akta perubahan yayasan tidak semudah kita membuat akta pendirian. Prosedurnya akan sedikit lebih rumit, terlebih ketika perubahan tersebut terjadi karena adanya konflik internal pada struktur yayasan. Notaris tentu akan sangat berhati-hati dan tidak mau masuk ke dalam ranah konflik internal. Apalagi kalau di kemudian hari terjadi permasalahan hukum. Bukan hanya sekedar jabatan notaris yang dipertaruhkan, tetapi juga proses hukum yang tentu akan merugikan dan melelahkan banyak pihak. Jadi benar-benar prosesnya harus clear terlebih dahulu. Kali ini saya akan bahas prosedur atau cara melakukan perubahan pada akta pendirian yayasan. Sebagai badan hukum yang bergerak pada bidang kemanusiaan, sosial, dan juga keagamaan, yayasan bukan tak jarang kerap terjadi konflik di dalamnya. Saya juga tidak akan masuk ke dalam ranah konflik internal yayasan. Saya hanya akan mencoba menguraikan bentuk-bentuk perubahan yang ada dalam sebuah badan hukum yayasan, sehingga perubahan tersebut harus dilaporkan kepada menteri dan mendapat pengesahan. Yang pertama adalah perubahan pada struktur yayasan. Biasanya yayasan yang menjalankan program kerjanya secara dinamis, masa kerja dari jabatan fungsional strukturnya adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 5 tahun berikutnya. Kedua, perubahan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan. Ketiga, perubahan permodalan atau jumlah kekayaan yayasan. Dan yang keempat, perubahan alamat atau domisili yayasan. Lalu, seperti apa prosedur yang harus dilakukan sebelum melakukan perubahan pada akta yayasan? Pembina yayasan menjadi tokoh yang berperan penting dalam pengambilan keputusan pada rapat yayasan. Sehingga keputusan dari quorum pembina yang terpenuhi menjadi penentu terjadinya perubahan. Sehingga keputusan dari quorum pembina yang terpenuhi menjadi penentu terjadinya perubahan. Maka langkah pertama sebelum melakukan perubahan yayasan perlu diadakan rapat seluruh organ yayasan, serta mencapai kata sepakat dalam keputusan rapat tersebut. Sehingga hasil kesepakatan rapat seluruh organ yayasan diajukan permohonan untuk disetujui dan disahkan oleh menteri. Pertama, siapkan undangan rapat untuk seluruh organ yayasan. Ada 2 contoh undangan. Yang pertama, ketua pembina mengundang dan menandatangani undangan rapat untuk seluruh organ yayasan. Organ yayasan tersebut adalah anggota pembina, pengurus, dan pengawas yayasan. Undangan kedua ditujukan kepada ketua pembina. Undangan ini ditandatangani oleh ketua yayasan. Saya berikan contoh kedua undangan tersebut. Ini yang pertama adalah contoh undangan yang ditandatangani oleh ketua pembina. Ditujukan kepada seluruh organ yayasan, mulai dari anggota pembina, pengurus, serta pengawas. Sedangkan yang kedua adalah contoh undangan yang ditujukan untuk ketua pembina. Ditandatangani oleh ketua yayasan. Kedua, siapkan daftar hadir rapat anggota. Nanti seluruh peserta dapat membubuhi tanda tangan. Seperti ini contohnya. Langkah ketiga, berita acara atau notulen rapat yayasan. Berita acara atau notulen rapat yayasan ini terdiri dari uraian hari dilaksanakannya rapat, tanggal, waktu, tempat, serta data organ yayasan beserta identitas lengkapnya, dengan uraian pembahasan rapat, gagasan atau masukan dari seluruh anggota, serta kesepakatan terjadinya perubahan. Jika sudah mencapai kesepakatan dalam rapat tersebut, buatlah surat kuasa yang ditandatangani oleh seluruh organ yayasan. Redaksi dari surat kuasa tersebut adalah mengkuasakan kepada ketua pembina untuk menghadap notaris dan meminta notaris untuk mengajukan pengesahan berita acara rapat organ yayasan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Dokumen yang perlu dipersiapkan ketika yang telah menerima kuasa menghadap notaris adalah NPWP yayasan serta bukti lapor SPT pajak yayasan minimal 2 tahun terakhir. Yang kedua, surat keterangan domisili yayasan. Yang ketiga, nomor telepon dan email yayasan. Yang keempat, KTP dan NPWP seluruh organ yayasan. Yang kelima adalah nomor HP dan email masing-masing seluruh organ yayasan. Setelah itu, notaris akan membacakan minuta akta perubahan di depan penghadap yang telah menerima kuasa dari seluruh organ yayasan. Penandatanganan minuta akta oleh penghadap serta para saksi. Notaris akan mengabarkan jika akta perubahan dan juga SK Menkumham Anda sudah jadi. Catatan, yang pertama untuk SK Menkumham pada akta perubahan tidak sama seperti pada akta pendirian yang seluruh anggotanya terlampir dalam SK Menkumham. Yang kedua, problem klasik yang sering saya temui biasanya adalah badan hukum yayasan yang telah memiliki NPWP
tapi tidak pernah melakukan penyampaian laporan SPT pajaknya. Hal ini tentu akan menjadi tambahan kendala. Jadi meskipun yayasan adalah lembaga non-profit, laporkan saja SPT pajaknya meskipun nihil. Semoga tutorial ini bermanfaat.